Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat waktunya akan turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan di masa beliau harta akan melimpah ruah sampai tak seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, kehadiran Nabi Isa kelak ke muka bumi ini adalah menjalankan misi suci untuk menyelamatkan umat manusia yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal laknatullah alaih. Sesungguhnya, Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Kemudian, sesungguhnya Allah akan mewafatkan Nabi Isa setelah itu. Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman kelak. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat sehingga yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Maka banyak orang terjebak dan tersesat di jalan yang salah. Sahabat suluh muda, lalu muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Nabi Isa yang diutus untuk meluruskan kesesatan dan membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad? Padahal Dajjal akan turun di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Seperti apa jawabannya? Simak ulasannya hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke muka bumi. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surat Al-Imran ayat 55. Lebih lanjut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau sungguh mengabarkan tentang turunnya Isa ibnu Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang adil. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Kemudian kelak Allah memerintahkan Nabi Isa untuk turun ke muka bumi untuk membersihkan dan meluruskan umat manusia yang telah tersesat dari jalan Allah dan menegakkan keadilan bagi manusia di muka bumi ini, serta menjadi pemimpin yang meluruskan pengaruh sesat dari Dajjal laknatullah alaih. Turunnya Nabi Isa alaihissalam memberikan hikmah yang besar. Di antaranya membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Hikmah selanjutnya yaitu terkabulnya doa ketika Nabi Isa berdoa agar dimasukkan di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid atau pembaharu agama Islam. Hikmah yang selanjutnya yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membongkar kedustaan Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti, lalu menjadi satu-satunya Nabi Allah yang membunuh Dajjal laknatullah alaih. Mengapa harus Nabi Isa alaihissalam? Diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim diceritakan bahwa Nabi Isa bakal diturunkan kembali di atas menara putih di Damaskus dan kedua tangannya bakal memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Isa tak dapat dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Nabi Isa bakal mencari dan membunuh Dajjal di pintu Lud. Seusai sukses membunuh Dajjal, Isa berangkat untuk mendatangi sebuah kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal dan dirinya menceritakan terhadap kaum yang dilindungi Allah tersebut bahwa bakal diangkat derajat mereka nanti di surga. Turunnya Nabi Isa yang kedua kalinya ini bukanlah membuat agama baru, melainkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang menegakkan kembali kebenaran Islam.
Ada sekelompok orang di antara umatku yang senantiasa akan berperang untuk membela kebenaran secara terang-terangan hingga tiba hari kiamat. Kemudian Isa alaihissalam putra Maryam turun ke muka bumi. Kemudian pemimpin kelompok itu berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, jadilah imam salat bagi kami." Kemudian Nabi Isa berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian merupakan pemimpin bagi sebagian yang lain. Hal itu merupakan penghormatan dari Allah bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu pertanyaannya adalah mengapa bukan Nabi Muhammad tetapi Nabi Isa alaihissalam yang diutus? Nabi bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Kehadiran Nabi Isa ke muka bumi yang kedua kalinya ini membuktikan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah lelaki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Selain itu, kehadiran Nabi Isa juga menjadi saksi atas kesalahan umat manusia yang berpendapat bahwa Isa putri Maryam bukanlah nabi, melainkan Tuhan anak Allah, dan Siti Maryam merupakan istri Allah. Tidak hanya itu, ia juga akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, menghapus upeti, dan membunuh Dajjal yang merupakan musuh terbesar dan menakutkan bagi umat manusia. Sahabat beriman, kemunculan kembali Nabi Isa ini juga untuk menepati janjinya terhadap umat Kristen dan Yahudi. Dalam kitab mereka telah tertulis bahwa bakal datang seorang juru selamat alias Sang Masiah pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan dan menjadi hakim yang adil dan mampu meluruskan akidah umat manusia ke jalan yang diperintahkan Tuhan. Kerajaan itu ialah kerajaan Allah. Maka sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa di akhir zaman kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.